Shalom, saudaraku, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan online, ibadah online, yang mana berlanjut pada topik yang lalu adalah Matius 25, ada 3 perumpamaan. Kita sudah membahas mengenai perumpamaan 10 gadis. Pada hari ini kita akan membahas mengenai perumpamaan talenta. Baik, sebelum kita mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia anugerah yang boleh kami nikmati, sehingga pada hari ini kami boleh mendengar sebagian daripada isi hati-Mu, yang mana kami percaya ketika firman itu dimeteraikan akan menjadi benih yang sangat baik untuk kehidupan kami. Kami percaya benih itu akan tumbuh, akan menguasai, akan memimpin, menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami beberapa saat ke depan, supaya boleh menjadi berkat yang kekal dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Matius 25, perumpamaan talenta, mulai dari ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya lah uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kita lihat ada 3 macam tipe dari hamba di perumpamaan talenta. Yang pertama dan kedua, mereka dikatakan hamba yang baik dan setia. Karena apa? Karena mereka mengusahakan talenta yang mereka dipercayakan oleh tuannya. Sehingga dengan usaha mereka, maka talenta itu berlipat
ganda. Sedangkan kita lihat tipe ketiga dari hamba itu adalah tipe yang tidak melakukan apa-apa. Kita lihat kenapa dia tidak melakukan apa-apa. Yang pertama, yang jelas dia tidak mengenali tuannya. Dikatakan tuannya adalah tuan yang kejam. Sehingga apa? Sehingga tuannya itu suka mengambil dari tempat di mana dia tidak menabur, katanya. Dan kita tahu ketika kita tidak mengenali Tuhan kita, seperti di Matius 7 ayat 23. Mulai ayat 21 dikatakan bahwa ada anak-anak Tuhan atau orang-orang yang telah mengusir setan demi nama Yesus, telah memakai nama itu untuk melakukan mujizat. Tetapi ketika pada hari akhir mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, di ayat 23, Matius 7 ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata-katanya mengenal pakai kata-kata ginosko, berarti mengenal secara utuh. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ternyata mereka yang katanya mengetahui, bahkan memakai namanya Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat, untuk mengusir setan, tetapi ternyata mereka tidak mengenal Yesus. Sama seperti hamba 1 talenta yang tidak melakukan apa-apa. Bahkan yang mengatakan tuannya adalah tuan yang kejam. Karena apa? Karena dia tidak mengenali tuannya. Mengenali pakai kata-kata ginosko. Ginosko itu artinya to know, untuk secara absolut. Jadi betul-betul mengetahui satu hadapan demi satu. Jadi berhadapan tatap muka, itu ginosko. Jadi pasti mengenal dengan baik. Dan ketika seorang hamba tidak mengenali tuannya, maka ia akan banyak melakukan kesalahan di dalam kehidupannya. Di Hosea 4 ayat 6 dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan. Pakai bahasa Ibraninya, da'at itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan juga melupakan anak-anakmu. Di perjanjian lama, pakai bahasa Ibrani, pengenalan itu adalah dengan bahasa Ibraninya adalah da'at. Da'at adalah kata benda daripada yada. Kita tahu yada itu adalah mengenal secara intim. Di Kejadian 4 ayat 1 dikatakan Adam bersetubuh dengan Hawa. Dikatakan Adam yada Hawa. Mengenal dengan intim, menjadi satu dalam satu bagian, sehingga mereka mempunyai anak Kain. Jadi pengenalan yang dimaksud oleh Tuhan adalah kita harus mengenal dia secara intim, secara pribadi, muka tatap muka. Karena dengan tidak mengenalnya kita akan Tuhan kita atau Tuhan kita, maka itu menjadi seperti hamba 1 talenta. Di mana hamba itu karena tidak mengenal tuannya, dia tidak punya hubungan dengan tuannya, atau mungkin karena dia tidak punya hubungan dengan tuannya, maka dia tidak mengenal tuannya. Padahal kita semua tahu, saudaraku, kekristenan adalah bagaimana kita harus memiliki hubungan itu kembali kepada Tuhan. Yang mana hubungan itu telah dirusakkan oleh jatuhnya Adam dan Hawa, manusia pertama, ke dalam dosa. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah terputus. Dan kedatangan Yesus Kristus di bumi sebagai anak manusia, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk sebagai korban penebusan dosa bagi barang siapa yang percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan dimeteraikan oleh Roh Kudus dan memperoleh kehidupan yang kekal. Tujuannya cuma satu, saudaraku, agar supaya manusia punya hubungan kembali dengan Allah. Jadi kalau kita tidak mau berhubungan dengan Tuhan, tidak mau sebagai hambanya, kita tidak mau berusaha mengenali Tuhan kita dengan punya hubungan, baik itu secara doa, secara perenungan firman Tuhan, secara pujian penyembahan, maka kita akan menjadi seperti hamba 1 talenta yang tidak mengenali tuannya. Sehingga ketika tuannya kembali, dia tidak bisa memberikan apa-apa kepada tuannya, di mana dia sudah dipercayakan talenta untuk bukan hanya dititipkan, saudaraku, tapi talenta itu dipercayakan untuk diinvestasikan, untuk dikaryakan, sehingga bisa menghasilkan talenta lagi untuk kemuliaan
tuannya. Sama seperti kita kalau kita ke bank, kita tidak mentitipkan uang kita, saudaraku, tapi kita menginvestasikan, kita mempercayakan uang kita di dalam bank. Sehingga ketika akhir bulan, setiap akhir bulan, maka uang yang kita percayakan atau kita investasikan di bank itu akan mendapat bunganya. Kita tentunya tidak akan mau ketika banknya mengembalikan kepada kita sejumlah uang atau talenta yang sama ketika kita menaruh atau menginvestasikannya di dalam bank tersebut. Demikian pula dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang mempercayakan talenta di dalam kehidupan kita untuk kita kelola, untuk kita investkan, agar supaya talenta itu boleh menghasilkan bunga yang sesuai. Sehingga apa? Ketika Tuhan kita kembali menjemput kita, maka kita bisa memberikan talenta itu beserta dengan bunganya. Di mana dengan itu maka Tuhan boleh dan akan mempercayakan kekuasaan yang lebih besar lagi daripada cuma mempercayakan talenta. Bahkan Dia akan mempercayakan sesuai dengan talenta yang kita peroleh, kota untuk kita pimpin bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Karena apa? Hamba satu talenta itu tidak mengenali tuannya. Tidak mengenal karena apa? Karena mungkin tidak punya hubungan, ataupun tidak punya hubungan karena dia tidak berusaha untuk mengenali tuannya. Yang berikutnya, yang jelas kita lihat bahwa hamba satu talenta itu tidak melakukan apa-apa. Di ayat 26 dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Di mana di situ menunjukkan sekali bahwa hambanya itu tidak mengenali tuannya. Dan karena dia tidak mengenali tuannya, maka dia tidak melakukan apa-apa. Padahal kita tahu bahwa kita sebagai hamba, kita harus mengenali siapakah Yesus itu. Terkadang kita berpikir, oh Yesus itu adalah cari tiket atau selembar tiket untuk menuju ke sorga. Banyak dari kita akan berpikir, dengan memegang Yesus sebagai tiket ke sorga, maka kita akan dijamin keselamatannya naik ke sorga. Padahal kita semua tahu bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia bukan hanya tiket, saudaraku. Kalau dia tiket, maka kita akan berusaha apa? Mengantongi tiket tersebut, dan tiketnya harus ikut kita kemanapun kita pergi. Jadi bukannya kita yang mengikut Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, tetapi Yesus yang harus ikut kita. Dan konsepnya itu tidak benar, saudaraku. Jadi Yesus bukanlah tiket, tapi Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Oleh karena itu kita harus berjalan di jalan itu. Kita bukan hanya mengantongi Yesus dan meminta Yesus untuk mengikut apa yang kita mau, tapi kita yang harus mengikut jalan yang disediakan oleh Yesus. Tidak melakukan apa-apa adalah sesuatu yang salah dan berdosa, saudaraku. Bahkan Albert Einstein pun dalam teorinya, dia mengatakan begini, life is like riding bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Jadi kalau kita sedang naik sepeda, saudara, sedang goes, ya, yang populer sekarang kan goes. Kalau kita goes, kita tidak moving, tidak menggenjot pedalnya terus-menerus, maka kita akan kehilangan keseimbangan dan kita akan jatuh dan kaki kita akan melangkah menginjak ke aspal, ke tanah di mana sepeda tersebut berdiri. Jadi untuk bisa selalu sepeda itu berputar dan tidak jatuh, kita harus selalu bergerak, terus bergerak, terus bergerak. Jadi kita tidak bisa tidak melakukan apa-apa seperti hamba satu talenta. Kita tidak bisa diam saja di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka kita akan kehilangan keseimbangan kita. Di Roma 8 ayat 1 dikatakan begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut kedagingan, tetapi hidup di dalam roh. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Kita kalau melihat contoh di Perjanjian Lama, mungkin kita masih ingat Raja Daud. Raja Daud demikian luar biasanya. Ketika dia berperang, dia memimpin peperangan, maka dia akan selalu memenangkan peperangan. Sehingga bangsa Israel dari hari ke hari, tanahnya, wilayahnya, kekayaan makin besar. Karena apa? Mereka menaklukkan banyak bangsa-bangsa di tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tapi satu hari, di mana pada saat musim berperang dikatakan, di mana semua raja akan juga berangkat bersama pasukannya untuk berperang. Tetapi Daud tidak melakukan apa-apa. Cuman santai, saudaraku. Di atap rumahnya santai, lihat-lihat. Dan akhirnya dia melihat seorang perempuan cantik yang di rumah sebelah. Jadi istri daripada pegawainya sendiri. Dan dia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Tidak berbuat apa-apa, saudaraku. Itu adalah salah dan berdosa. Dan kita lihat bahkan secara ilmu fisika pun kita kalau berpikir kenapa ya pesawat terbang yang beratnya sedemikian besar itu bisa terbang ke udara. Padahal pesawat terbang itu baling-balingnya tidak menghadap ke atas. Kalau helikopter mungkin kita bisa masih mengerti karena ketika baling-baling helikopter itu berputar, dia mengarah ke atas dan ke bawah. Sedangkan pesawat itu kita lihat bahwa baling-balingnya itu mengarah ke depan. Karena hukum aerodinamik mengatakan ketika ada perbedaan pressure antara pesawat bagian atas dan bagian bawah, maka perbedaan pressure itu akan menyebabkan pesawat itu terangkat ataupun jatuh. Kita tahu bahwa selama semua benda ada di bumi itu mengalami daya gravitasi bumi. Tetapi ketika benda itu kita bawa untuk bergerak, maka hukum aerodinamik itu berlaku, di mana perbedaan pressure antara bagian atas dan bagian bawah dari sebuah badan pesawat, seperti saudara bisa lihat di PPT yang saya berikan, itu akan membuat pesawat itu menjadi terangkat. Karena apa? Karena pergerakan ke depan itu membuat terjadinya perbedaan pressure antara tubuh pesawat bagian bawah dengan bagian atas. Dan dipotong dengan daya gravitasi, maka pesawat itu masih bisa terbang. Seperti ilustrasi yang saya berikan. Ini pesawat mainan saya waktu saya masih kecil ya. Ketika saya masih belum ngerti, tapi kita sudah kepingin bermain pesawat terbang. Nah, pesawat ini kalau saya diamkan, saya lepaskan begini, maka dia akan jatuh. Karena apa? Daya gravitasi. Tidak ada pergerakan ke depan. Tetapi ketika kita memberikan daya dorong ke depan, bukan ke atas, ke depan, maka pesawat ini akan meluncur. Meluncur seperti pesawat terbang pada umumnya. Nah, demikian juga setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika kita selalu bergerak ke depan, bukannya tidak melakukan apa-apa, maka pergerakan kita ke depan akan membuat kita mampu untuk melawan hukum dosa. Karena apa? Hukum roh akan mengangkat kita, keilahian kita, meterai Roh Kudus dalam hidup kita akan membuat kita mampu untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi hidup dalam roh dan dipimpin roh adalah hidup yang bergerak menuju sasaran. Ia bagaikan pesawat terbang yang mampu terbang, mengalahkan gaya tarik gravitasi melalui hukum aerodinamika, di mana daya dorong ke atas terjadi akibat pergerakan pesawat dalam kecepatan tertentu akibat daya dorong daripada mesin. Meskipun daya dorong itu menuju ke depan, bukan ke atas, tetapi perbedaan pressure itu membuat pesawat tetap terbang. Demikian pula dengan kehidupan saudara dan saya. Ketika hamba 1 talenta itu tidak mengenali tuannya, dan karena dia tidak mengenali tuannya, mungkin karena dia tidak punya hubungan dengan tuannya, atau mungkin juga karena dia tidak punya hubungan dengan tuannya, sehingga dia tidak mengenali tuannya. Dan oleh karena itu, dia tidak melakukan apa-apa. Sehingga apa? Sehingga dia berdosa. Dan dia tidak melakukan apa-apa karena dia tidak mengenali tuannya. Saudara dan saya bertobat. Saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya punya satu
tujuan dalam kehidupan kita. Dan untuk kita bisa mencapai tujuan itu, Yesus yang adalah jalan, hidup, dan kebenaran telah menyediakan jalan untuk kita berjalan menuju sasaran kita. Jadi bukannya kita mengantongi Yesus sebagai tiket dalam hidup kita dan Yesus harus ikut kemanapun kita pergi. Tetapi sebaliknya kita harus ikut mengikuti jalan yang Yesus sudah sediakan untuk saudara dan saya. Sehingga ketika kita bergerak menuju sasaran, kita akan lebih daripada orang-orang yang menang dalam kehidupan, dalam mengatasi hukum dosa. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mengingatkan kami semua bahwa kami bukanlah penonton yang masuk ke dalam ruang pertunjukan, entertainment, dan kami menonton kehidupan di depan kami dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan mau kami, setiap daripada kami, agar supaya kami ikut beserta di dalam pertandingan. Bukan hanya menonton tidak melakukan apa-apa, tapi kami menjadi hamba-hamba yang 5 talenta dan 2 talenta yang tahu mengenali tuannya. Sehingga pada akhirnya ketika kami mempersembahkan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kami beserta bunganya, maka Engkau akan berkata kepada setiap daripada kami, baiklah engkau hamba yang setia dan baik, ikutlah dalam kebahagiaan bersama Tuhanmu. Demikianlah kerinduan setiap daripada kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa hari-hari sudah dekat, di mana kami rindu akan mengalami hari akhir yang seperti Tuhan mau, yaitu siap ketika sangkakala itu ditiup. Kami akan Kau ubahkan dalam sekejap dan Kau jemput kami di awan-awan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang Kau berikan kepada setiap daripada kami, yaitu berkat untuk memberkati bangsa-bangsa, mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya Tuhan, sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.